Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sama-sama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah. Syukur kita tingkatkan. Juga salawat dan salam semoga terlimpah kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita perbanyak, semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya fid dunya wal akhirah. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Taat kita lahir juga batin kita. Hal-hal yang menjadi perintah Allah kita kerjakan. Apa-apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita hindari, kita jauhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita sekalian, kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan-larangan Allah dengan baik, sehingga kita berharap Allah mengijabah doa kita, memberikan keselamatan pada kita sekalian fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, memasuki bulan Dzulhijjah, ada beberapa hal yang kemudian secara otomatis masuk ke dalam benak kita sebagai umat Islam. Yang pertama, di bulan Dzulhijjah ada momentum luar biasa, yaitu ibadah haji. Yang kedua, ada Idul Kurban. Yang ketiga, tentu keduanya tidak lepas dari sejarah hidup luar biasa, dan itu sebuah kenyataan riwayat hidup baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam beserta keluarganya. Kaum muslimin rahimakumullah, di khutbah ini kita akan coba mengenang baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lantaran ketaatan beliau yang sungguh luar biasa, ketaatan yang melampaui batas ketaatan yang biasa, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan aneka macam anugerah. Jika taatnya luar biasa,
oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah. Yang pertama, doa-doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, tujuan para jamaah haji, tempat di mana Baitullah berada, sebagaimana doa baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, menjadi tujuan siapapun untuk mengetahui dan menuju ke sana. Tidak hanya itu, meskipun di sana tidak ada banyak tanaman buah-buahan sebagaimana di negeri kita Indonesia, namun di sana apapun macam dan rupa buah ada di sana. Doa baginda Nabi Ibrahim mustajabah. Yang kedua, karena ketaatan beliau yang sungguh sangat luar biasa, beliau dijadikan panutan dan imam bagi semua manusia, termasuk kita umat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, karena ketaatan beliau yang luar biasa, dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, beliau dalam hidupnya menghasilkan karya yang monumental, karya yang dikenang sepanjang sejarah, dan bahkan perjalanan hidup beliau terpatri menjadi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Dan aneka rupa sunnah ibadah haji, wajib haji, adalah termasuk peninggalan karya monumental baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang yang taat luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Nabiullah Ibrahim diberikan karunia luar biasa, anak cucunya orang-orang yang salih dan salihah, termasuk di dalamnya baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim melalui Nabiullah Ismail. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini perlu kami sampaikan bagaimana kemudian kita sekalian mengambil satu hal saja sebagaimana contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim. Haruslah kita sekalian berusaha memiliki peninggalan-peninggalan yang baik, yang seharusnya lah meskipun kita kelak sudah tiada, kita berada di alam barzakh, kita masih dapat menikmati hasilnya. Sebagaimana contoh, setiap amal manusia ketika sudah meninggal semuanya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu manfaat yang masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Yang ketiga, peninggalan berupa putra-putri yang solih dan solihah, yang senantiasa mendoakan baik dan memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan orang tuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. 7 hal bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih mengalir pahalanya walau ia sudah berada di kuburnya setelah ia meninggal. Yang pertama, man 'alima ilman, orang yang mengajarkan ilmu pada seseorang, meskipun orang yang mengajarkan ilmunya itu sudah meninggal,
ilmunya dimanfaatkan oleh orang lain, masih digunakan meskipun meninggal, ia mendapatkan pahala yang masih bisa diterima. Kaum muslimin rahimakumullah. Au karo nahron, atau mengalirkan parit yang tersumbat, atau mengalirkan sungai yang tersendat atau tersumbat. Sepanjang airnya masih mengalir, meskipun yang mengalirkan itu sudah meninggal, ia mendapatkan pahala kebaikannya sepanjang sungai itu mengalir. Au hafra bi'ran, atau seseorang yang menggali sumur, meskipun yang menggali sudah meninggal, air sumurnya dimanfaatkan oleh orang lain, maka meskipun meninggal ia mendapatkan pahala dari setiap air yang digunakan oleh orang lain. Au ghorosa nakhlan, atau orang yang menanam pohon, meskipun yang menanam sudah meninggal, ia mendapatkan pahala dari manfaat pohon yang telah ditanam. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid, meskipun yang membangun telah meninggal, masjid masih digunakan, maka yang meninggal masih dapat mendapatkan pahalanya. Au waritha mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf Al-Quran, mushafnya masih ada, masih dibaca orang lain, yang mewariskan sudah meninggal, yang mewariskan itu mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Terlebih au taruka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, orang yang meninggalkan putra putri yang salihah, anak yang memohonkan ampun pada Allah atas kekurangannya meskipun orang tuanya meninggal. Apapun yang dikerjakan putra putri yang salihah dan salih di dunia ini, orang tuanya yang sudah berada di alam barzakh, ia mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin melalui hadis riwayat Imam Baihaqi ini kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini. Mungkin sebagai bagian dari contoh yang kita bisa tiru sekelumit kecil dari apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin rahimakumullah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah pada kita sekalian, diberi kemudahan melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul Alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah,
أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر